Perang Dunia Pertama dan Kedua bukan hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membentuk ekonomi modern kita. Mari kita lihat bagaimana semua ini terjadi. Ketika Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, negara-negara yang terlibat membutuhkan dana besar untuk membiayai perang. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah besar. Namun, tindakan ini membawa konsekuensi serius, inflasi. Di Jerman, misalnya, untuk membayar utang perang, mereka mencetak uang secara berlebihan. Akibatnya, nilai mark Jerman merosot drastis. Pada puncak hiperinflasi tahun 1923, harga roti melonjak dari 160 mark menjadi 200 miliar mark. Uang yang seharusnya menjadi alat tukar, justru menjadi tidak berharga. Berlanjut ke Perang Dunia Kedua, tantangan semakin besar. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris harus menemukan cara baru untuk mendanai perang tanpa menimbulkan inflasi yang merusak. Disinilah obligasi perang muncul. Masyarakat diajak untuk membeli surat utang pemerintah, yang membantu membiayai perang tanpa mencetak uang secara berlebihan. Namun, ketika perang berakhir pada tahun 1945, dunia menghadapi tantangan baru, ekonomi Eropa dan Asia hancur. Diperlukan sistem ekonomi baru untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Tahun 1944, para pemimpin dunia berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire, untuk merumuskan solusi. Disinilah lahir perjanjian yang menjadikan dolar AS sebagai mata uang utama dunia, didukung oleh cadangan emas. Amerika Serikat, dengan cadangan emas terbesar, menjadi pusat sistem keuangan global. Negara-negara lain harus menukar mata uang mereka dengan dolar untuk membeli emas. Ini menjadikan dolar sebagai mata uang paling kuat di dunia. Namun, sistem Bretton Woods tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa dolar tidak lagi didukung oleh emas. Keputusan ini mengubah ekonomi dunia selamanya. Mata uang kini bergantung pada kepercayaan pasar dan kebijakan pemerintah, bukan lagi pada cadangan emas. Ini menandai awal dari ekonomi modern yang kita kenal sekarang. Kini, kita hidup di era di mana uang tidak lagi berwujud fisik. Mata uang digital seperti Bitcoin muncul, dan inflasi tetap menjadi ancaman. Semua ini berakar dari sejarah panjang perang dan perubahan ekonomi. Ketika kita melihat dolar atau euro, kita harus ingat bahwa di baliknya ada kisah konflik dan transformasi yang mendalam.